John, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini, lo bakal dapet semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua hal tentang berkendara. Bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman tongkrongan lo. Yang paling penting, lo harus subscribe dan pencet tombol notification ya, John. Supaya lo gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. John, kemegahan kota Jakarta gak bisa menutupi kawasan-kawasan yang gak tertata, alias kawasan kumuh, John. Meski pertumbuhan perekonomian yang kian bertumbuh, tapi ternyata itu belum berkembang bersama dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya, John. Kesenjangan ini bisa dilihat dari banyaknya gedung-gedung tinggi dan mewah, sedangkan di sekitarnya masih banyak lingkungan padat dan kumuh, John. Nah, tapi jangan sedih, John. Perlahan-lahan semua itu akan diperbaiki dan ditata dengan lebih baik lagi, John, oleh pemerintah kita. Nah, berikut ini Motorpolitan akan merangkum beberapa kawasan atau spot kumuh yang disulap menjadi tempat indah yang bisa lo nikmatin buat menghabiskan waktu bareng orang-orang terkasih lo nih, John. Yuk, langsung aja check it out. Pertama, kolong jalan tol Papanggo Wiyoto Wiono. John, kolong jalan tol Wiyoto Wiono ini dipenuhi oleh tumpukan sampah yang udah menggunung, John. Bau busuknya yang udah menyebar bikin kolong tol ini terkenal dengan kekumuhannya. Kawasan yang berada di jalan tol Insinyur Wiyoto Wiono di RW 08 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya, ini emang udah lama menjadi lahan pembuangan sampah warga sekitar, John. Kebiasaan-kebiasaan yang kayak gini nih, John, yang bikin tempat-tempat yang seharusnya rapi jadi bobrok dan gak keurus. Jangan ditiru ya. Gak baik, John, gak baik. Parahnya lagi, ada aja lagi warga yang bermukim di kolong itu. Tumpukan sampah dan bau busuk yang ada, bukan lagi jadi masalah buat mereka nih yang tinggal di situ tuh. Bahkan, beberapa dari warga tersebut sudah hidup di sana selama belasan tahun, John. Waduh, bagaimana nih? Kawasan ini sebenarnya bukannya nggak dapat perhatian dari pemerintah, John. Tapi, emang kesadaran dari masyarakat sekitar aja nih yang sangat kurang, John. Sampah yang terus-menerus bertambah, meski petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah membersihkan, sampah terus aja ada, John, dari masyarakat sekitar nih. Nah, berbeda dengan wajah kolong jalan tol Wiyoto Wiono yang sekarang, John. Kini, sudah menjadi salah satu kawasan yang menarik nih, John, buat dikunjungi. Bahkan, di sana terdapat sebuah musola cantik yang berada tepat di bawah kolong tol tersebut. Musola ini berukuran 17 x 15 meter yang uniknya bernuansa China nih, John. Bangunannya sendiri didesain langsung oleh Yusuf Hamka yang merupakan seorang mu'alaf dan juga keturunan China, John. Wah, gimana nih? Tertarik gak buat menguji kawasan ini, John? Gak usah pakai banyak mikir deh, langsung aja gas. Kedua, kolong flyover Sleepy. Gak jauh berbeda dengan kolong tol Papanggo sebelumnya, kawasan kolong flyover Sleepy pun kini berhasil disulap menjadi tempat yang gak kumuh lagi nih, John. Area yang tadinya tandus dan kotor akibat jadi pembuangan sampah ilegal ini sudah disulap menjadi area bermain yang cukup seru nih, John. Beberapa fasilitas umum disediakan, John, di spot ini. Apalagi buat kalian anak-anak muda yang punya hobi berolahraga dengan bersepeda BMX ataupun hobi skateboarding, John. Kudu banget datengin kawasan ini karena sudah disediakan arena berseluncur di beberapa sudut kolong flyover ini nih. Ternyata arena skatepark ini mulai dibangun sejak bulan Oktober tahun 2018 silam, John. Wah, menarik banget ya, John. Buat lo yang lagi nyari-nyari tempat nongkrong di sekitar Sleepy, Jakarta Pusat tepatnya, langsung aja, John, gas! Ketiga, kolong rel Sawah Besar. Belum beres nih, John, masalah perkolongan. Oke, di urutan ketiga kembali diisi oleh sebuah kolong. Tapi kali ini bukan lagi kolong jalan tol ataupun flyover ya, John.
Tetapi, kolong rel perlintasan kereta api, tepatnya berada di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat nih John. Ruang publik satu ini memiliki luas kurang lebih sekitar 758 meter persegi John, dibangun sejak tahun 2016. Menariknya, kawasan ini dibangun karena keresahan dari warga sekitar terhadap kurangnya lahan bermain buat anak-anak John. Akhirnya, pemerintah pun muter otak deh buat nyari lokasi membangun ruang publik terpadu ramah anak atau yang disingkat jadi RPTRA. Nah, sekarang anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan ini udah bisa menikmati sejumlah fasilitas permainan anak-anak seperti perosotan, ayunan, lapangan futsal, dan juga ruang publik untuk beraktivitas di kawasan ini. Toilet umum sampai toilet penyandang disabilitas pun ada John. Gak cuma itu John, ternyata di tempat ini disediakan ruang bagi ibu menyusui, ruang baca, ruang diskusi, dan ruang serbaguna yang mampu menampung 50-60 orang. Cukup menarik ya John, mantep jiwa. Keempat, Kali Besar. Di urutan keempat diduduki oleh Kali Besar yang berada di Kota Tua, Jakarta Barat nih John. Revitalisasi Kota Tua emang udah digadang-gadang menjadi salah satu kawasan yang bakalan bikin pangling John. Terlebih lagi, kalau diingat-ingat, Kali Besar ini dulunya adalah kawasan kumuh ya John. Revitalisasi Kali Besar sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2016 dan sudah diresmikan pada masa jabatan Wakil Gubernur Sandiaga Uno John. Nuansa khas Eropa bakal lo rasain John saat lo ada di kawasan ini. Terlihat dari bangunan-bangunan tinggi bergaya era kolonial yang menghiasi sekelilingnya John. Kali Besar benar-benar terasa seperti di kawasan Eropa John. Waduh. Gak usah jauh-jauh kita ke Eropa nih John. Kalau di sini aja udah berasa lagi di luar negeri ya gak? Area pejalan kaki di sekitar kali juga jadi lebih besar. Menambah keasikan jalan-jalan sore nih John di area ini. Apalagi sekitar dermaga terapungnya yang terletak di atas Kali Besar John. Wah, anginnya John, sepoi-sepoi. Coba deh datang ke sini. Lo rasain sendiri. Sikat John. Kelima, Kali Jodoh. Di urutan kelima tentunya ada Kali Jodoh John. Meskipun sama-sama kali, tapi beda ya John. Beda sama Kali Besar tadi. Bedanya apa sih? Yuk simak penjelasan Motorpolitan di episode selanjutnya. Bercanda John. Langsung aja kita bahas. Merubah wajah Kali Jodoh ini diinisiasikan pada masa Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama saat masih menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta John. Ia mengubah lokasi yang terkenal dengan prostitusi terbesar di Jakarta John. Tempat yang dulunya terkenal sangat kelam dengan warung remang-remang yang berjejer di pinggir jalan. Bahkan sampai lokasi perjudian jadi pemandangan yang biasa John di kawasan ini. Sampai akhirnya kawasan ini disulap menjadi ruang publik terpadu ramah anak dan ruang terbuka yang hijau John. Di area ini dilengkapi dengan fasilitas skatepark dan juga sepeda BMX. Wah, wajah kawasan Kali Jodoh yang menyimpan cerita kelam itu pun digeser dengan wajah yang lebih positif John, yang dipenuhi dengan anak-anak dan juga remaja yang ingin menyalurkan hobi-hobinya. Cakep! Wah, bukan Motorpolitan namanya kalau nggak membagikan video informatif dan menghibur. Makanya John, jangan lupa ya buat selalu like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai video ini mandek di handphone lo doang John. Mubazir, ntar mubazir John. Nyok, langsung aja kita pantun. Ketemu si Bebek di Kota Tua. Nyok, subscribe dan pencet tombol notification-nya. Ciao, bella dios amigos John.